good evening everyone. Selamat malam teman-teman semua. Hai, aku mau flexing dulu nih ya, tapi aku flexingnya pakai nilai tryout SNBT Ruang Guru yang episode ke-21 nih. Teman-teman kalian lihat nggak sih di situ ada namanya Muhammad Rinaldi ya. Aku mau kasih tahu nih, ini adalah salah satu siswa Brand Academy Online yang rajin banget ikut live teaching di kelas aku ya khususnya ya. Dan dia ini mengalami peningkatan teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, skornya udah 908. Siapa nih teman-teman yang udah sampai skor 908 nih? Jadi Muhammad Rinaldi ini di episode sebelumnya di 18 itu dia tuh skornya masih 565 teman-teman. Terus di episode ke-21 langsung meroket ke 908 nih teman-teman ya. Wow, keren banget ya. Nah, jadi ini bukti kalau misalkan progres itu tuh ada gitu ya, selama teman-teman mengusahakannya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa masih rendah banget nilai tryout-nya, sekarang mungkin masih rendahnya, nggak tahu besok atau lusa atau minggu depan gitu ya. Jadi dicoba terus tryout-nya supaya teman-teman tahu progres belajarnya ya. Yang kita akan bahas malam hari ini adalah paraphrase ya. Nah, parafrasa nih teman-teman ya, memparaphrase sebuah kalimat dengan mengganti kata ataupun struktur dari kalimat gitu ya. Jadi ini yang akan kita pelajari malam hari ini. So, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan si paraphrase. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. So, paraphrase itu secara umum ya, kita menyatakan ulang, restatement. Pernyataan ulang dari orang lain ya dengan bahasa kita sendiri nih tuh ya, dengan bahasa yang lain juga, dengan kata-kata yang lain. Oke, tapi boleh dipastikan kembali yang diubah hanya strukturnya saja ya, meaningnya ataupun maknanya masih nge-lag kah teman-teman? Masih nge-lag? Apa jangan-jangan di aku aja nih? Oke, masih nge-lag kah? Oke, boleh di-refresh ya, di aku udah aman nih. Oke, sip. Thank you so much udah ngasih tahu ya. Alright, so ini perlu di-highlight ya, yang diubah strukturnya aja. Maknanya itu tidak berubah sama sekali, oke? Maknanya tidak berubah sama sekali. Beda ya, kalau kita lagi ngejulitin temen atau ngejulitin artis deh. Yang dikasih tahu di sebuah berita itu apa, terus bisa aja kan dikurang-kurangin, dilebih-lebihin saat kita nyeritain lagi ke orang lain atau kita denger dari orang lain. Nah, ini mah beda. Si paraphrase ini dia benar-benar cuma ngubah strukturnya aja, secara makna dia completely the same. Oke? Nah, gimana cara kita bisa mengparaphrase sebuah kalimat dengan baik? Kita bisa cek dari apa aja yang ada di dalamnya, dari aspek-aspek yang ada di paraphrase tersebut. Yang pertama yaitu adalah sinonim. Oke, would you like to remind me what is meant by synonym? Sinonim ini apa, guys? Coba pakai bahasa kalian sendiri nih. Yang dimaksud dengan sinonim itu apa? Boleh ya teman-teman kabarin Sobir untuk refresh. Yes, Lily, have the same meaning atau persamaan kata. Good job, Lucia, Burn. Good job, guys. Persamaan kata ya. Nice. Contohnya kayak gimana? Kita langsung latihan aja ya. Oke, aku mau banyak latihan deh malam hari ini. Yuk kita coba latihan ya. Maksudnya itu seperti apa? Oke, aku punya kalimat nih. Ini original sentence-nya ya, kalimat aslinya. Please have a look. Oke, dilihat dulu kalimat aslinya. There are some important aspects in conducting a learning session. Itu adalah kalimat aslinya. And I would like you to paraphrase the original sentence into this one. Oke, teman-teman perhatikan ada yang kosong di sini. Kira-kira apa yang nggak ada dari kalimat aslinya? Tapi tahan dulu. Tahan dulu. Jawabnya lewat polling. Aku ada opsi nih. Nah, ya. Coba teman-teman cek dari kalimat yang aslinya yang hilang itu apa. Sambil teman-teman lihat dari A sama B-nya. You guys ready? Ini jawabnya lewat polling ya. Siap?
Oke, aku hitung mundur ya. Siap-siap loh. 3, siap-siap ya. 3, 2, and 1. Langsung aja yuk jawab lewat polling. Ingat, dia hanya mengubah katanya, tidak mengubah maknanya. Ya. Oke, aman Ski? Aman ya pollingnya ya. Kalau ada yang ngerasa nge-lag boleh deh di-refresh dulu. Oke. Yuk, kita cek sama-sama jawabannya adalah wah. I thought we were going to have 100 nih untuk yang ini. Ternyata cuma 67%. Oke, kalau gitu dari yang atas apa yang hilang nih? Kata apa atau frasa apa yang hilang? Wah, congratulations Aditya. Keep up the good work ya, teman-teman yang udah bener. Yang masih salah, yuk kita coba cek dulu nih. Kata apa yang hilang dari sentence-nya nih? Yes, ITBA. Indri tadi namanya ya. Yes, Nabila. Nice ya. Some important aspects. Ini yang hilang. Non phrase-nya di sini yang hilang ya. Yes, Lily. Oke. Nah, kita diminta untuk paraphrase tapi dengan catatan ya, katanya atau frasa katanya itu maknanya sama. Ya, hanya dia berubah dari segi kelas kata ataupun pemilihan katanya saja. Adia, oke Adia. Alright, I'll keep it in mind ya. So, kalau kita cek nih, lah kan sama-sama some nih ya. Some ini kan sama-sama some. Ya. Kenapa salah yang A? Coba apa yang bikin yang A ini salah, guys? Apakah kata important itu sama dengan expensive? Yo, would you like to recall what is meant by what expensive is meant? Yo, Lily, it's not the same, right? It's two different words. Expensive di sini kan artinya mahal. Ya, apakah mahal berarti penting? Different, ya beda guys. Ini mah bukan sinoniman, jauh nih. Ya, walaupun kita cek kata aspects itu mirip dengan points. Ya, so kurang tepat gitu. Nah, yang sampingnya dia nggak pakai kata some. Ayo, kalau gitu aku tanya lagi deh. Kata some di sini atau kata several ya, some aja dulu deh. Kata some di sini artinya apa? Yuk. Apakah some di sini artinya ada, sedikit atau beberapa? Beberapa, karena lebih dari satu ya yang dia mau bahas di sini. Yes, Lily. Beberapa. Tahu dari mana beberapa? Lihat dari aspeknya nih. Ada huruf S di belakangnya. Nah, ini dia berarti mengindikasikan kalau ini plural, lebih dari satu. Oke. So, kata several itu juga punya makna yang sama atau arti yang sama dengan some. Ya, artinya sama-sama beberapa. Tuh, jadi nggak mesti pakai kata some lagi, guys. Gitu ya. Ini artinya juga sama-sama beberapa. Oke, kalau important. Nah, important di sini kita ganti dengan kata key. Ayo, ada nggak yang tahu? Key di sini artinya apa? Apakah kata key itu selalu artinya kunci? Udah belajar ya vocab in context bareng sama aku nih. Udah 2 kali pertemuan nih. Dari berapa banyak pertemuan yang udah kita lakukan ya. Apakah artinya hanya kunci saja? Tidak. Nah, artinya ini menyesuaikan konteks. Yang mana artinya sama dengan important. Yes, dia, Rafnat, Ica, Keila, good job. Artinya nih sama-sama dengan important, sama-sama penting. Gitu. Jadi menyesuaikan konteks juga ternyata ya. Bukan kunci buat pintu. Exactly, Keila. Nice. Okay, good. Nah, kata aspects. Nah, kata aspects di sini bisa diganti dengan kata points. Artinya sama persis. Sama-sama beberapa poin penting atau beberapa aspek penting. Gitu. Sampai sini jelas nggak terkait dengan perubahan
sinonim atau perubahan pemilihan kata pada paraphrase. Yuk, kalau ada pertanyaan boleh ditanyain terlebih dahulu. Fadila jelas. Ini mau dicatat, mau di SS, boleh banget guys ya. Feel free to do so ya. Oke, good. Kalau udah aman kita lanjut. Karena masih ada aspek berikutnya nih yang harus kamu perhatikan, especially ketika kamu mau nge-restate sesuatu. Oke, let's move on ya. Kita meluncur ya ke yang berikutnya nih. There it is. Tadi sinonim udah kita bahas. Sekarang yang kedua adalah ini guys, word class atau kelas kata. Aku mau tanya dulu dong, masih ingat nggak kelas kata itu ada apa aja sih? Coba aku mau tanya dulu ke teman-teman nih, aku udah sempat bahas ini di pertemuan sebelum-sebelumnya. Tapi boleh nggak kalian yang recall? Coba. Oke, good, Haifa. Nice, Patrice. Ada lagi? Yes, Fadila. Yes, Lily. Good. Yulis. Nice. Patrice. Good job. Dimas. Nice. Nice. Masih pada inget ya? Oke. In case kamu lupa, aku ingetin. Tenang aja. Udah ada nih. Tapi hanya beberapa ya. Oke. Ini bisa dipecah-pecah lagi. Tapi ini yang paling sering ya diubah dalam hal paraphrase gitu ya. Dalam hal restatement. So, teman-teman boleh ya, ini kenapa aku munculin tabel ini, sebenarnya fungsinya adalah untuk teman-teman nginget nih. Kira-kira masing-masing kelas kata tersebut memiliki fungsi apa? Especially kalau dia ada di dalam sebuah kalimat. Ya, kita nggak akan bahas satu persatu contohnya apa enggak. Ya, karena itu pelajaran basic di SD pun udah belajar. Sekarang aku mau lanjut, kita langsung cobain kayak tadi. Ya, kita cobain bikin kalimatnya, paraphrase tapi ngubah kelas katanya. You guys ready? Kita coba ya. Yuk, aku bakalan kasih kalimat berikut nih. Oke, aku bakalan kasih kalimat berikut ini. Nah, alright, he speaks English fluently. Oke, aku mau kita sama-sama breakdown dulu nih. Kita sama-sama pecah-pecahin berdasarkan kelas katanya. Would you mind helping me? Bantuin aku ya. Yuk, kita mulai dari he dulu deh. Yuk, ada nggak yang tahu si he di sini kelas katanya apa? Yuk, he kelas katanya apa nih? Yes, okay, good. Nice, River, good job, Yulis, Farhan, Fadila. Dia adalah noun yang bertindaknya sebagai subjek. Ya, bertindaknya sebagai subjek pada kalimat. Okay, what about speaks? With an S tuh ya di situ ya, speaks. Yes, Farha, nice, good Farha. Speaks di sini berfungsi sebagai kata kerja, ya atau verb. Tadi dulu guys. Nah ini sebagai verb ya, atau kata kerja. Okay, what about English? What about English? Iya Yulis, English juga sama. English juga noun. Tapi dia bertindak sebagai objek. Aku tulis O aja ya. Nah. Oke, last but not least we have fluently. Ya, anyone knows kalau ada li-li-linya kayak gini ini menunjukkan apa? Yes, it's not an adjective Farha, but it is an adverb ya. Nah, specifically it is, kok aku nulisnya adjective kan? Specifically ini adalah adverb of manner ya. Adverb of manner. Atau keterangan sikap gitu ya. Nah, keterangan sikap nih. Yang menunjukkan sikap. Ataupun perlakuan gitu ya. Jadi berbicaranya seperti apa? Dia menjelaskan kata kerjanya. Oke, aman ya? Kita udah tahu kelas-kelas katanya. Sekarang tugas kalian adalah mengubah kalimat tersebut tapi mengganti kelas katanya. Ya, aku tinggalkan beberapa. Di sini ada kata he, is, yada, English, yada. Ingat, yang diubah hanya kelas katanya saja. Maknanya sama persis. Jawabnya lewat polling ya. Aku munculin dulu opsi-opsinya. Oke, jawabnya lewat polling. Siap?
Siap nggak nih? Boleh sambil di-refresh terlebih dahulu ya. Oke, you guys ready? Aku hitung mundur ya. From 5, 4, 3, 2, ready kata Patrick. Oke, kalau gitu langsung aja lewat polling. Let's go. Ingat, maknanya sama guys. Jangan diubah maknanya ya. Oke, kita cek sama-sama. Jawabannya udah pasti yang mana lagi kalau bukan Iva. Halo Iva. Wow, nice. Ada peningkatan nih. I love improvement. 71%. Ada 29% lainnya kejebak di B. Oke, good. Yes ya. Jadi ternyata yang kita ubah adalah adverb-nya. Ada yang tahu nggak kata fluent di sini? Dia adalah kelas kata apa? Yuk, ternyata kita ubah kata fluently jadi fluent nih, teman-teman. Fasih ya artinya ya. Yuk, ada yang tahu nggak nih kelas katanya apa? Kita udah pernah pelajari ini di kelas nih, di kelas-kelas di sekolah ya maksud aku ya. Yes, bener banget Andira. Ini adalah adjektif. Nah, ini baru adjektif guys, tuh ya. Jadi bener loh, kalau teman-teman menemukan ada adverb yang dia itu kata awalnya atau asalnya adalah adjektif. Nah, dia ditambahin li belakangnya, udah berubah jadi adverb of manner, itu namanya word formation. Kalau teman-teman bingung, aku spill ya, di UTBK Center ada. Jadi nanti teman-teman kelar kelas boleh lihat UTBK Center di ruang guru, coba cek bagian grammar for UTBK. Nanti ada di situ ya ngomongin tentang kelas kata. Oke, jadi kata fluently berubah menjadi fluent. Gitu. Hai Arjuna. Kata Englishnya sama nih. Terus speaker. Coba, kalau speaker ini kelas katanya apa guys? Anyone? Any two? Any three? Yang belakangnya ada er-ernya? Yes, Haifa. Sebagai kata benda. Nah, ya di sini kata bendanya sebagai komplemennya nih, sebagai penjelas ya. Penjelas kalau dia laki-laki adalah seorang penutur bahasa Inggris yang fasih. Gitu ceritanya ya, bukan fluently. Kalau ini mah nggak ada bedanya dong. Nih, kalau ini berarti dia sama persis, bukan paraphrase. Ya, kalau speaking, coba kenapa kata speaking salah? Ada yang tahu nggak? Kalau speaking ini dia masuknya ke apa nih kelas katanya? Dia bisa dua kemungkinan nih guys. Ayo ada yang tahu nggak? Speaking kelas katanya apa? Yes, Lutfi. Bisa present participle. Present participle tuh si verb ing ya. Present participle. Aku kasih tahu nama aslinya nih. Ini tuh kalau kita bilangnya verb ing. Padahal ada nama aslinya ya. Nah, atau bisa juga sebagai gerund. Yes, Rafnat. Itu yang aku mau highlight juga ya. Bisa juga sebagai noun. Tapi dia sebagai gerund, teman-teman. Bentuknya adalah gerund. Gitu. Kalau bingung ini apa? Sekali lagi aku akan informasikan. Semuanya ada di UTBK Center. Bisa dicek ya setelah pembelajaran. Begitu ceritanya. Oke. Jadi perlu diperhatikan harus sama dari segi maknanya. Hanya kelas katanya saja yang berubah. Sampai sini aman? Kalau aman kita lanjut ke yang terakhir sebelum kita latihan soal. Oke, Zizi aman. Aman Li ya, Fadilah ya. Oke, mau di SS dicatat silahkan ya. Pokoknya seinisiatif teman-teman aja. Jangan sampai ketinggalan karena ini nggak ada rekamannya guys. Video ini nggak ada rekamannya. Jadi dimanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Oke, kita move ke yang terakhir. Nah, ngubah pemilihan kata udah. Ngubah kelas kata juga udah. Sekarang kita ngomongin tentang struktur. Struktur dari kalimat. Nah, ini ada dua kemungkinan nih.
bisa aja berubah dari kalimat aktif ke pasif atau dari kalimat simple ke compound. Kalimat aktif pasif tadi kita udah pelajari bareng. Simple compound teman-teman udah paham atau butuh penjelasan nih dari aku? Aku tawarin dulu ke teman-teman semua deh. Perlukah kita coba simple compound ini maksudnya gimana atau mau lanjut ke quick check? Oke, butuh ya? Oke, tapi aku bakalan jelasin sekilas aja. Nanti teman-teman bisa langsung kita praktikan di dalam quick check-nya. So, please have a look at this. Oke, yuk kita coba cek ya dari segi sentence structure-nya. Ini yang dimaksud dengan kalimat sederhana. Ya, kalimat sederhana itu punya subjek dan juga objek. At least dia punya satu subjek dan punya satu predikat. Ya, predikat di sini bisa dia itu action verb, bisa juga linking verb, ya tergantung dia tuh mau menjelaskan tentang apa. Atau bisa juga menggunakan model nih, could, ya, yang diikutin sama kata kerja. Nah, ini tuh ini tuh terdiri dari berapa kalimat sederhana, guys? Kalau kalian lihat, coba. How many simple sentences are there? Yes, ada 2 ya. Bisa dilihat dari titiknya ya. Nah, ini nih bisa dilihat dari titiknya. Oke, di sini ada titik. Nih ya, ini sama ini nih. Berarti ada 2. Kita juga bisa cek dari tadi tuh. Subjek sama predikatnya nih atau verbnya. Nah, ini ada satu subjek, ada satu predikat. Oke, aku tanya lagi ke teman-teman. Kalau misalkan ya, kita cuma bilang I woke up late, maknanya udah lengkap belum? Udah ya. Jadi perbedaannya simple sentence ini adalah ketika kamu membicarakannya satu persatu ataupun tidak diikuti sama kalimat lain, dia tuh udah punya makna yang lengkap. Saat kamu bilang I woke up late, ya udah, kamu cuma ngasih tahu kamu bangun telat, gitu ya. Lengkap maknanya, tidak menimbulkan suatu apa ya semacam kebingungan, gitu. Oke, maknanya udah lengkap. I could not come to the party in time juga ini udah lengkap maknanya. Aku nggak bisa datang tepat waktu ke pesta. Selesai, maknanya udah lengkap. Ya, kalau compound, nah ini biasanya dia diikutin sama fanboys. Ini teman-teman juga pasti udah pernah pelajari ya di kelas ya. Aku nggak akan ulang, tapi intinya dia diikutin sama conjunctioning. Gitu. Dan dia itu terdiri dari apa nih teman-teman? Terdiri dari 2 ya. Jadi ini nih kali simple sentence yang di atas digabungin menjadi satu kalimat. Nah, biasanya diikutin sama apa? Diikutin sama ada koma nih atau conjunctionnya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, coba menurut kalian nih, kita bisa isi ini dengan kata apa? Kalau lihat dari conjunctionnya. I did not wake up early. Yada yada yada, I came late to the party. Menurut kalian ini bisa kita isi dengan apa? Coba. Oh, Wandira. Wow, mastermind nih ya, Zizi. Kita bisa pakai kata so ya. Nunjukin akibat. Iya. Aku nggak bangun tepat waktu gitu ya. Aku bangunnya telat nih. Jadi aku datangnya telat ke pesta gitu. Jadi nunjukin suatu akibat dari sebuah tindakan. Oke, itu yang dimaksud dengan compound sentence. Terdiri dari 2 independent clause. Ya, kalaupun dia mau di satu-satu nih, mau dijadiin satu kalimat pun kalimatnya udah lengkap gitu. Ya. Oke, Chan. Nanti boleh dicek ya di UTBK Center nih untuk fungsi-fungsinya. Aku nggak bakal jelasin lebih banyak ya. Alright. Nah, yang terakhir adalah complex sentence. Nah, kalau complex sentence ini teman-teman, dia terdiri dari subordinate conjunction. Thank you so much, Zizi. Nah, Zizi juga udah kasih tahu tuh ya. Nah, ini ya. Ini adalah subordinate conjunction yang artinya adalah ketika kamu tempelkan sebuah klausa dengan kalimat ini, maka dia butuh klausa lainnya untuk melengkapi maknanya. For example, ya, ini aku pengen hapus deh, ini nggak aku ikut sertain ya, ini nggak aku ikut sertain. Nah, misalnya nih aku mau tulis di sini pakai kata because, ya, atau since gitulah ya, bolehlah because aja deh. Aku pengen tulis kata because di sini ya. Because I did not wake up earlier, coba kalau aku bilang because I did not wake up earlier, apakah maknanya lengkap? Bingung nggak kamu? Karena aku tidak bangun tepat waktu, udah lengkap belum maknanya?
nggak lengkap. Jadi dia nggak bisa berdiri sendirian ya. Dia harus ditemenin sama si independent clause. Gitu. Ini namanya dependent clause, teman-teman. Tulis ya, ini dependent. Jadi dia itu punya makna dependent. Dia punya makna yang nggak lengkap kalau tidak diikutin sama independent clause. Ini udah dipelajari di kelas ya. Kalau teman-teman nanti mau cek ada di UTBK Center gitu. Karena aku tidurnya itu kelamaan, nggak bangun tepat waktu, nggak bangun lebih cepat, aku jadinya telat. Nah ini baru lengkap kalimatnya gitu. Oke, itu terkait dengan sentence structure. Sampai sini udah aman? Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan artinya apa, nanti boleh dibantu sama teman-teman di live chat ya. Karena kalau aku artikan semuanya, kita bakalan sampai jam 12. Oke, kalau mau di SS boleh. Kalau masih bingung-bingung nggak apa-apa, nggak masalah. Justru teman-teman bingung, berarti teman-teman nanti cari tahu lagi setelah kelas ini ya. Oke deh, congratulations everyone. Selamat karena kalian sudah berproses bareng sama aku dan teman-teman di klinik SNBT malam hari ini. Hope you guys find this class helpful and I'll see you guys in the next time.